bisa diceritakan sih akhirnya lu berani menguak sosok si pawang hujan tersebut? Pertama yang perlu diluruskan, saya tidak pernah membongkar pribadi. Saya tidak pernah membongkar Rara. Yang saya bongkar adalah pawang hujan keseluruhan, bukan Raranya. Itu hati-hati di pelintir-pelintir di luar sana ya. Saya tidak pernah membongkar kesaktian orang A, B, C, tidak. Saya menggeneralisir jadinya. Kayak pawang hujan ya semua pawang hujan yang saya maksud, bukan satu orang doang gitu. Nah tapi kan istilahnya orang tersebut misalkan si pawang hujan si Mbak Rara itu ketar-ketir dengan trik yang lu keluarkan gitu. Ya, saya pribadi kan niatnya bukan untuk menjatuhkan orang A, B, C. Niat saya adalah mengedukasikan. Kalau ada yang menerima edukasi saya, silakan. Kalau misalkan yang tidak menerima edukasi saya dan lebih milih kepercayaannya dia sendiri, itu silakan juga. Saya tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti saya. Cuma saya menyampaikan sesuai fakta yang saya tahu dan yang saya pelajari. Nah itu kan sempat lu sampaikan ke salah satu konten YouTube-nya si salah satu artis ya, menceritakan tentang trik yang dipakai sama pawang hujan. Mungkin lu bisa ceritain nggak sih apa semacam apa triknya itu? Oke. Sebenarnya gini, pawang hujan itu adalah aslinya pawang hujan, bukan mengatur hujan. Tapi aslinya pawang hujan itu adalah orang-orang yang bisa mengetahui tanda-tanda ini kira-kira akan hujan atau enggak dari bentuk-bentuk awan. Karena dalam dunia magic pun ada teknik-teknik mengenali bentuk awan untuk kita jadikan keajaiban. Kayak teknik untuk menembak awan, teknik untuk menghilangkan awan dan sebagainya. Nah, pawang hujan aslinya itu seperti itu. Untuk mengetahui hari ini kira-kira akan hujan enggak, hujannya akan deras lama enggak dan sebagainya. Nggak bisa geser hujan dan sebagainya. Kalau ada orang-orang yang ngaku geser hujan dan sebagainya, sebenarnya tekniknya cuma ada dua. Karena pawang hujan itu cuma dua nih, 50% berhasil, 50% gagal, ya kan? Nah, kalau berhasil dia akan dianggap sakti. Kalau gagal ini nih, yang perlu mereka persiapkan. Persiapannya apa? Biasanya disiapkan alasan-alasan. Kayak yang pertama, alasan pertama adalah kalau hujan nih ternyata di luar prediksi. Nah, nanti dia akan bilang kayak gini, oh di sebelah sana dan di sebelah sana ini ada acara dan hujannya digeser ke sini. Itu alasan yang biasa diucapkan. Iya, ya kan? Padahal ya hujan aja padahal kan. Terus alasan yang kedua, ini yang tingkatnya lebih profesional lagi. Jadi dia buat kayak sesajen-sesajenan kayak gitu, ditaruh di atas pohon atau ditaruh di dekat-dekat pohon atau ditaruh di sekitar acara. Nah, nanti ketika ternyata hujan, ya, dan tidak berhenti hujannya, nah, yang dia lakukan adalah meminta krunya untuk menghancurkan sajennya. Jadi ketika hujan nggak berhenti, wah bentar saya cek dulu ya, ternyata wah ini sajen saya ternyata ada yang berantakin. Nah, jadi alasan-alasannya kayak gitulah. Kalau gagal jadi dia nggak disalahin, kalau berhasil kan dianggapnya sakti. Tapi kalau menurut lo yang diginin sama doi itu berpengaruh nggak sih? Oke, kalau singing bowl itu namanya singing bowl. Singing bowl itu sejatinya aslinya adalah alat tradisi Tibet. Alat tradisi Tibet yang digunakan untuk terapi pikiran. Jadi di sana kayak ada orang stres, butuh healing, dia tutup mata, nanti dibunyiin tuh, ada bunyi-bunyiannya. Dan itu nggak sembarangan dibunyiinnya. Jadi dengungannya tuh diatur. Memang ada yang ahli untuk terapi itu. Nah, yang saya bingungin adalah kenapa kok singing bowl dijadikan pawang hujan kalau yang dipraktekkan kemarin itu kan? Ya mungkin kembali lagi dia punya teorinya sendiri, dia punya persepsinya sendiri. Saya pribadi nggak bisa melarang hal tersebut, karena bagi saya sih itu keanehan. Tapi mungkin bagi dia ya itu adalah sebuah teori yang masuk akal mungkin. Tapi sudah sempat dicolek atau ditelepon atau di sama penyelenggara Enggak ada. Ya. Maka dari itu kebetulan kan yang di Indonesia kan yang terkenal itu. Terus ada lagi budaya Indonesia sebenarnya bukan pakai singing bowl untuk pawang hujanan kayak gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia pakainya biasanya bawang, cabai, ya kan, ditusuk-tusuk, nanti ditaruh di beberapa situ. Iya. Nah itu kalau itu budaya sebenarnya, kepercayaan Indonesia. Kita nggak bisa, wah itu salah nggak bisa, karena itu kepercayaan masing-masing ya. Kalau saya pribadi sih nggak percaya, karena saya lebih percaya doa daripada hal-hal yang semacam itu. Gitu. Kalau untuk yang tadi yang kayak ditelepon nggak pernah, terus kalau misalkan dihubungi juga nggak pernah, karena sekali lagi kita nggak pernah nyudutin satu orang.
Saya kalau bahas sesuatu atau bongkar sesuatu menggeneralisir. Jadi pawang hujan ya semua pawang hujan. Tapi identik alat yang digunakan adalah alat kebakaran gitu. Iya. Dengan simbol itu. Karena yang terkenal itu kan di Indonesia. Kalau Iya. misalnya nanti dia mencolek kamu kamu jauh apa yang nanti akan Mas beri? Ya, jawaban saya yang akan saya berikan kalau pawang hujan itu ada, seharusnya pemadam kebakaran nggak ada. Ya kalau ada orang kebakaran, geser aja hujan ke orang yang kebakaran itu, ngapain pakai pemadam kebakaran? Panggil aja pawang hujan suruh geser. Faktanya kan kebakaran hutan di Indonesia sekarang sulit untuk dihentikan. Kalau pawang hujan itu ada, seharusnya kebakaran hutan di Indonesia nggak ada lagi.